Hari ini kita akan membedah sebuah thriller asal Korea Selatan yang bakal bikin kalian parno tiap kali baca kolom komentar. Film berjudul Streaming ini membawa kita masuk ke sudut gelap internet, di mana seorang kreator konten dengan alat tempur streaming super canggihnya mencoba memecahkan teka-teki pembunuhan secara real time. Tapi dia nggak sadar kalau si pembunuh berantai ternyata udah ikut subscribe dan lagi mantau pergerakannya langsung dari layar HP-nya. Mari kita berkenalan sama karakter utama kita. Sebut saja namanya Detektif K yang diperankan oleh Kang Han-Yung. Dia ini bukan polisi resmi, melainkan seorang streamer spesialis true crime atau investigasi kriminal. Modalnya cuma otak yang tajam, internet ngebut, dan ribuan viewers setia yang siap membantu nyari informasi layaknya intelijen dadakan. Malam itu, siaran dimulai seperti biasa. Detektif K lagi ngebahas kasus pembunuhan berantai yang lagi viral di kotanya. Polisi buntu, gak ada jejak. Dengan gaya sotoy tapi analitis, Detektif K mulai ngezoom foto-foto TKP, ngecek pantulan di kaca, dan membedah alibi saksi. Penonton live-nya makin membludak. Semua asik nebak-nebak di kolom komentar. Ada yang nyumbang teori konspirasi, ada yang donasi. Pokoknya seru banget. Tapi sebelum kita masuk ke teror utamanya, kita harus bahas dulu betapa gilanya ekosistem platform streaming di film ini. Di sini, peringkat atau leaderboard adalah segalanya. Kalau kamu nomor 1, kamu adalah raja. Film ini secara belak-belakan menyoroti persaingan tidak sehat antar konten kreator. Si peringkat 1 ini digambarkan super arogan, berkuasa, dan bisa mengatur tren. Tapi di balik keangkuhannya, dia sebenarnya ketakutan setengah mati. Dia tahu audiens itu gampang bosan. Sekali saja peringkatnya turun, dia bakal langsung dilupakan dan balik jadi streamer papan bawah yang ruang obrolannya sepi kayak kuburan. Makanya nggak heran, banyak streamer lain yang diam-diam berdoa nungguin si raja ini blunder dan jatuh tersungkur. Demi menyalip posisi si raja, streamer papan bawah ini rela menghalalkan segala cara. Salah satu taktik paling licik yang ditunjukin di film ini adalah kolaborasi palsu. Modusnya begini, mereka bakal ngajak collab streamer lain yang lagi naik daun buat bahas sebuah kasus. Tapi pas misterinya udah mau terpecahkan dan penonton lagi tegang-tegangnya, si streamer parasit ini bakal tiba-tiba bilang, "Guys, buat tahu kelanjutan ceritanya pindah ke live room gua sekarang ya." Habis itu dia cabut, nolong viewers demi ningkatin traffic kanalnya sendiri. Dan yang paling parah, tekanan buat terus-terusan ngasih konten viral ini bikin banyak streamer mulai kehilangan kewarasan. Kalau lagi nggak ada kasus kejahatan yang hype, ya mereka ciptakan sendiri kasusnya. Banyak adegan yang memperlihatkan gimana streamer-streamer ini merekayasa skenario penyerangan, memanipulasi bukti, atau bikin skandal settingan seolah-olah nyawa mereka lagi terancam. Tujuannya cuma satu, mendulang simpati penonton biar gift dan donasi terus mengalir deras. Nah, lingkungan yang udah beracun dan penuh kepalsuan inilah yang bikin kasus Detektif K jadi makin rumit. Ketika teror yang sebenarnya akhirnya datang, banyak orang yang awalnya ngira ini cuma gimmick murahan. Kembali ke Detektif K, di tengah persaingan sikut-sikutan ini, malam itu dia lagi ngebahas kasus pembunuhan berantai yang lagi viral. Penonton live-nya membludak dan kolom komentarnya penuh dengan streamer saingan yang nyinyir atau nyoba pansos. Sampai akhirnya muncul satu akun anonim yang merubah jalannya siaran malam itu menjadi mimpi buruk. Akun anonim ini tiba-tiba ngasih donasi dalam jumlah besar, tapi pesan yang disematkannya bikin seisi ruangan siaran merinding. Pesannya bukan pujian, melainkan koreksi. Dia bilang pisau yang dipakai bukan bergerigi. Luka di leher korban ditarik dari kiri ke kanan, bukan sebaliknya. Awalnya Detektif K mikir ini cuma penonton iseng yang mau capar. Tapi pas dia cocokin lagi sama dokumen forensik yang bocor, tebakan akun anonim itu 100% akurat. Detail luka itu nggak pernah dirilis ke publik. Dari sini, tensi film berubah drastis jadi ajang kejar-kejaran kucing dan tikus versi digital. Si pembunuh mulai ngasih teka-teki koordinat lewat chat, nantangin Detektif K buat nemuin lokasi korban berikutnya sebelum waktu habis. Puluhan ribu mata netizen ikut mantau detik demi detik, sementara Detektif K keringet dingin harus ngeretas kamera CCTV jalan raya secara live.
Pacing film ini makin gila menjelang akhir. Ketika detektif K ngerasa dia berhasil melacak IP address si pelaku, sebuah plot twist brutal dilempar ke wajah penonton. Ternyata si pelaku nggak ngirim pesan dari tempat yang jauh. Alamat IP itu nunjukin titik koordinat gedung apartemen yang sama dengan tempat detektif K lagi live streaming. Pelakunya udah ngebajak sistem keamanan gedung, dan dari pantauan CCTV lorong yang berhasil diakses detektif K, si pembunuh bertopeng itu sekarang lagi jalan perlahan ngelewatin koridor menuju pintu kamar si streamer. Inilah yang bikin streaming beda dari film detektif biasa. Ketegangannya kerasa banget karena kita dibikin seolah-olah ikut mantau lewat monitor bareng netizen lainnya. Kalau kalian yang ada di posisi detektif K, pintu kamar udah diketuk sama psikopat sementara kalian lagi live ditonton 50.000 orang, kalian bakal ngapain? Lanjut stream demi AdSense atau matiin PC terus kabur lewat jendela? Atau bakal ngelawan kayak detektif K